Sesungguhnya konsep paduan suara, vokal grup dan sebagainya dalam ibadah gerejawi itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Karena ibadah kita tidak bisa dilepaskan dari nyanyian. Ibadah gerejawi itu selalu selaras dan diisi dengan puji-pujian, diisi dengan sesuatu yang dikidungkan. Oleh karena itu maka paduan suara atau apapun bentuknya itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari peribadahan gereja. Bapak Ibu, kata harmoni itu kalau mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keserasian dan keselarasan. Memang paduan suara itu harus mengandung unsur harmoni dalam paduannya. Jadi harmoni itu mencoba untuk menyelaraskan suara-suara yang terbagi. Apakah itu sopran, alto, tenor, bass. Kalau mau dipecah lagi ada mezzo sopran, ya, ada bariton, ada sopran 1, 2, alto 1, 2 dan seterusnya. Bisa 8 bahkan bisa 12 suara dalam sebuah paduan suara. Mau berapapun suaranya yang dibagi-bagi itu, tapi konsepnya adalah bahwa dia harus serasi dan selaras. Makna di dalam harmoni itu bahwa tidak boleh ada yang lebih unggul dari yang lain. Tidak boleh ada yang lebih utama dari yang lain. Tidak ada boleh ada yang lebih menonjol dari yang lain. Paduan suara pada prinsipnya adalah berusaha untuk menunjukkan keserasian dan keselarasan itu. Bukan sekedar menunjukkan bahwa saya punya suara lebih baik, lebih bagus, lebih indah dari yang lain. Ya, banyak nih pelatih-pelatih kor di jemaat ini yang juga mungkin pernah menjadi bagian dari eklesia. Coba tanyakan kepada mereka, apa makna harmonisasi itu? Bahkan mungkin dalam proses latihan ini menjadi bagian yang terus ditekankan, ditegaskan. Kita harus bernyanyi dengan harmoni yang indah. Nah, dari kata di depan ini saya menyimpulkan bahwa sebuah paduan suara itu dia harus bisa menata bukan saja dirinya tetapi juga dalam kekompakan kebersamaan. Nah, seruan pemazmur dalam Mazmur 117 ini mau mengatakan bahwa memuji Allah itu bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi dia menjadi bagian di dalam kehidupan iman semua orang, semua bangsa, semua suku, semua kaum. Catat baik-baik ya. Bernyanyi itu bukan hanya bagian yang dilakukan untuk bisa memuji-muji Tuhan dan memuji-muji manusia yang mendengarnya. Tapi nyanyian pujian itu adalah bagian dari iman, Bapak Ibu. Bagian dari sesuatu yang memotivasi banyak orang untuk melakukannya dengan sukacita. Karena apa? Ayat 2 bilang, karena kasih Tuhan itu sudah dialami. Kasihnya hebat atas kita. Kasihnya melampaui segala sesuatu dalam hidup kita. Karena itu respons kita adalah memujinya setiap waktu. Jadi bernyanyi itu bukan beban. Nah, kalau latihan kor, latihan paduan suara itu dianggap sebagai beban, sebagai sesuatu yang berat, ya sudah lebih baik jangan. Karena memuji-muji Tuhan itu adalah bagian dari iman dan nafas hidup kita.
Jadi dia tidak boleh dipaksakan, apalagi dia menekan orang untuk melakukannya dengan paksa. Ya. Maka kalau itu dipaksakan dia menjadi disharmoni. Itu yang teman-teman tim kerja cantolin di situ. Ada kata dis yang dicoret itu. Karena memang pada faktanya, pada realisasinya sebuah grup paduan suara dan sebagainya itu juga pasti pernah mengalami disharmoni di antara anggotanya. Itulah yang membuat mereka kemudian tidak lagi punya gairah untuk memuji-muji Allah, untuk menaikkan pujian, apalagi untuk mempersiapkan ibadah-ibadah yang terbaik melalui potensi suara-suara mereka. Ingat, kita melakukan ini karena Allah sudah lakukan ini jauh lebih dulu dari kita. Dia memberikan kasih-Nya, Dia memberikan cintanya, dan tidak pernah ada batas di balik semua cinta kasih Tuhan itu. Maka biarlah kita juga mau menyanyi tanpa batas. Kalau generasi yang senior sudah selesai masanya, biarlah yang muda-muda ini melanjutkan. Tapi support mereka supaya pujian bagi Allah juga tidak ada batasnya. Kita terus memuji Tuhan, kita terus memuliakan Tuhan karena kebaikan-Nya